Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makranda, NIM 2011 211 001 dari kelas A1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi kepada salah satu anggota keluarga saya. Materinya mengenai masalah jaringan ikat, yaitu sindrom Marfan. Indikator yang akan saya jelaskan kepada adik saya ini yaitu definisi sindrom Marfan, penyebab sindrom Marfan, proses tubuh secara normal dan proses tubuh saat terkena sindrom Marfan, cara mengatasi sindrom Marfan, dan saran sebagai ahli kesehatan masyarakat. Sebelumnya, apakah adik tahu apa itu sindrom Marfan? Tidak tahu apa itu. Jadi sindrom Marfan merupakan suatu kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua, baik itu dari kedua orang tua ataupun salah satu orang tua. Kemudian penyebab dari sindrom Marfan ini sendiri yaitu sindrom Marfan disebabkan oleh rusaknya jaringan ikat akibat adanya proses kimiawi, yang mana proses kimiawi ini dapat menyebabkan kelainan gen penghasil protein yang disebut dengan fibrilin. Biasanya sindrom Marfan ini diturunkan dari orang tua seperti yang sudah Abang jelaskan tadi. Nah, selanjutnya Abang akan menjelaskan perbedaan proses tubuh normal dan proses tubuh saat terkena sindrom Marfan. Yang pertama, proses tubuh saat terkena sindrom Marfan, ya seperti kita ini, lengan, kaki, dan jari-jarinya terlihat proporsional, matanya tidak rabun, dan jarak pandangnya tidak pendek. Kemudian bentuk antara kedua matanya tidak bermasalah. Kemudian kondisi tubuh kuat dan kulit lebih elastis. Kemudian proses tubuh apabila terkena sindrom Marfan, kita lihat satu-satu. Kita lihat dari penampilan fisiknya. Biasanya penampilan fisik dari orang yang terkena sindrom Marfan ini terlihat kurus dan tinggi seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, kemudian kita lihat dari masalah gigi dan tulangnya. Biasanya orang yang terkena sindrom Marfan ini giginya itu tidak beraturan seperti pada gambar berikut. Kemudian tulang telapak kakinya yang rata seperti pada gambar berikut. Rata di sini yaitu pertemuan antara lantai dan telapak kakinya rata kayak seperti yang ada pada gambar. Kemudian kita lihat dari masalah pada matanya. Biasanya orang yang memiliki sindrom Marfan ini pandangannya buram dan jarak pandangnya pendek. Kemudian ada perbedaan bentuk antara mata kiri dan mata kanannya, seperti yang pada gambar berikut. Nah, kemudian yang keempat, perubahan pada jantung dan sistem pembuluh darahnya. Biasanya orang yang terkena sindrom Marfan ini akan dapat merusak dinding pembuluh darahnya, yang lebih fatal dapat mengakibatkan kematian. Kemudian kita lihat dari perubahan paru-parunya. Paru-paru juga dapat berdampak pada penyakit ini. Umumnya sindrom Marfan juga membuat bayi dan anak-anak memiliki masalah pernafasan seperti halnya asma. Kemudian perubahan pada kulit. Biasanya orang yang terkena sindrom Marfan ini kulitnya itu tidak elastis lagi, atau lebih tepatnya kaku. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Abang. Apakah adik sudah paham? Saya ingin bertanya, Bang. Ya, silakan. Apakah sindrom Marfan itu diturunkan dari orang tua? Jadi sindrom Marfan itu tidak hanya diturunkan dari orang tua saja, melainkan sindrom Marfan ini juga terjadi pada ketika terjadinya mutasi gen pada saat pembuahan, yaitu mutasi gen pada salah satu antara sel sperma pada ayah atau sel telur pada ibu, yang kemudian
hasil pembuahan tersebut berupa janin yang nantinya janin ini akan berkembang menjadi sindrom Marfan. Apakah adik sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Pak. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas itu kan pasti adik akan bertanya bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya tersebut sebenarnya tidak ada dan tidak bisa diobati juga, melainkan pengobatan yang dilakukan untuk mengurangi gejalanya, mencegah komplikasi. Komplikasi itu adalah memburuknya gejala yang diderita tersebutnya. Nah, kita lihat dari mata terlebih dahulu. Orang yang menderita sindrom Marfan memiliki gangguan rabun jauh. Nah, cara mengatasinya yaitu menggunakan kacamata atau lensa kotak. Kemudian dilihat dari jantung. Biasanya pasien dengan keluhan penyakit jantung, dokter akan meresepkan obat untuk meringankan kerja jantung. Nah, kemudian kita lihat dari tulang dan sendi. Penderita sindrom Marfan dengan tulang dada yang melengkung ke dalam dapat menekan paru-paru sehingga dapat mengganggu pernafasan, sehingga diperlukan penanggulangan cepat melalui operasi dengan cara memperbaiki posisi tulang dada dan tulang rusuknya. Apakah adik sudah paham? Sudah Pak. Baik, selanjutnya yaitu saran abang itu jadi jika kita telah merasakan atau melihat teman, keluarga, atau orang-orang di sekitar kita memiliki gejala-gejala tersebut, sarankanlah untuk segera pergi ke dokter agar bisa dilakukan penanggulangan cepat atau pengobatan guna mengurangi gejala tersebut atau mencegah terjadinya komplikasi nantinya. Mungkin sekian video yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.